Jumpa lagi di konten Om Channel. Baiklah, kita akan melihat destinasi Gua Jati Jajar yang ditemukan oleh petani pada tahun 1802 yang bernama Jawa Menawi. Nanti sekilas akan kita lihat sejarah ditemukannya Gua Jati Jajar ini. Semoga dapat menikmati. Jangan lupa subscribe, like maupun komennya. Salam sehat selalu. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me. Ini ya ditemukan oleh petani desa setempat yang bernama Jaya Menawi pada tahun 1802. Pertama ditemukan lubang yang mempunyai garis tengah 4 meter waktu itu, dan tinggi dari tanah yang berada di bawah sekitar 24 meter. Gua ini tak lama kemudian sekarang foto boleh ya. 1, 2 didatangkan Bupati Ambal, salah satu penguasa Kebumen pada saat itu, meninjau lokasi tersebut. Saat mendatangi gua ini menjumpai 2 pohon jati tumbuh berdampingan dan sejajar pada tepi mulut gua. Dari kisah itulah asal muasal menanam gua jajar. Pada mulanya pintu-pintu gua masih tertutup oleh tanah. Maka setelah tanah yang menutupi dibongkar dan dibuang, ditemukanlah gua yang sekarang menjadi pintu masuk ini. Dalam Gua Jati Jajar terdapat 7 sungai sendang atau sendang, tetapi yang data dicapai dengan mudah hanya sekitar 4 sungai yang berdiri, mungkin dari pertama Sungai ini, kemudian 2 Sungai Gontor, 3 Sungai Mawar, dan Sungai Kentil. Untuk putar bumi dan sumber konon air mempunyai khasiat dapat menggunakan segala macam tujuan kepercayaan masing-masing ya. Sedangkan Sungai Mawar konon airnya jika untuk mandi atau mencuci muka dan mempunyai khasiat bisa awet muda konon ya. Adapun Sendang Kentil jika airnya untuk cuci muka atau mandi, maka niat cita-citanya akan mudah tercapai. Objek wisata Gua Jati Jajar ini pada tahun 75, Gua Jati Jajar mulai dibangun dan dikembangkan menjadi objek wisata oleh Bapak Gubernur Rustam. Kemudian dilanjutkan dilaksanakannya oleh Bapak Bupati Kebumen, Pak Supeno Suryo Diprojo.
Terlihat dalam gua Jati Jajar ini banyak terdapat stalagmit dan juga pilar atau tiang kapur ya. Dilihat tuh sekilas ya, pertemuan antara stalaktit dan stalagmit. Semua ini terbentuk dari endapan tetesan air hujan. Terlihat tuh sangat indah, yang sudah dikreasi dengan batu-batu kapur dan ditembusnya. Menurut penelitian para ahli, untuk pembentukan stalaktit itu membutuhkan waktu yang sangat lama, bertahun-tahun ya, bahkan puluhan tahun, ribuan tahun, ratusan tahun ya. Tetesan hujan yang sudah bereaksi batu-batu kapur yang ditembusnya menurut penelitian ahli. Untuk pembentukan stalaktit itu membutuhkan waktu ya pasti lama. Stalaktit paling tebal hanya setebal 1 cm saja. Oleh sebab itu gua Jati Jajar merupakan gua kapur yang sudah sangat tua sekali. Terlihat indahnya itu artistik, dan di sini untuk lampu-lampu dan sarana prasarana lain dibuat oleh bupati setempat, pemerintah daerah, dan mungkin pemerintah gubernur juga membantu untuk pelestarian budaya gua Jati Jajar ini. Lihat stalagmit dan patung-patung terlihat itu, dan itu ada jembatan-jembatan yang dibuat. Nah, lihat keindahannya itu sampai lorong di bawah itu sudah 2 tingkat ke bawah ya. Itu menuju ke sindang-sindang itu, sindang yang terdiri dari yang tadi disebutkan. Terdapat diorama yang dipasang dalam gua Jati Jajar, ada sekitar 8 diorama, yaitu berupa patung-patung, ada sekitar 32 jenis. Keseluruhan mengisahkan cerita legenda Raden Kamandaka dari cerita Lutung Kasarung. Adapun yang berkaitan dengan gua Jati Jajar, dahulu kala gua Jati Jajar pernah digunakan untuk pertapaan Raden Kamandaka, putra mahkota dari kerajaan Pajajaran yang ada di Jawa Barat ya sekarang, yang bernama asli yaitu Cokro atau Bancak Cakra ya. Perlu diketahui zaman dulu sebagian dari wilayah Kebumen, Kabupaten Kebumen, termasuk wilayah Pajajaran ya pada saat itu, yang pusat pemerintahannya ada di Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat ya. Adapun batas yaitu Kali Lukulo, dan dari Kabupaten Kebumen sebelah timur Kali Lukulo itu masuk ke wilayah Kerajaan Majapahit pada saat itu. Sedangkan setelah sebelah barat ya, Kali Lukulo masuk wilayah Kerajaan Pajajaran. Sedangkan cerita yang terjadinya di Kabupaten Pasir Luhur, yaitu daerah sekitar Batu Raden atau Purwokerto pada abad ke-14, yang sekarang bernama Kota Purwokerto ya. Namun keseluruhan diorama dipasang dalam gua Jati Jajar. Yang terlihat itu batu-batuan stalagmit, sangat indah sekali ya.
melancarkan dan melaksanakan pengembangan Gua Jati Jajar ditunjuklah langsung oleh Bapak Suparjo Hutang Jogja sebagai pimpinan dari CVIIS adalah Bapak Suprapto, seorang seniman diorama yang terkenal pada saat itu di Indonesia ya. Sebelum Pemda Kebumen melaksanakan pembangunan Gua Jati Jajar, terlebih dahulu Pemda Kebumen telah mengganti rugi tanah penduduk yang terkena lokasi pembangunan proyek wilayah Gua Jati Jajar seluas sekitar 5,5 hektar. Setelah Gua Jati Jajar dibangun, maka pengelolanya dikelola oleh Pemda Kebumen. Kemudian memasang trap-trap beton, listrik, dan aksesoris dan sarana prasarana lainnya seperti juga patung-patung di rumah lainnya itu terlihat sangat indah ya. Nah, ini dari luar itu ada UMKM lah. Jadi untuk mendukung kegiatan ini masyarakat juga ikut terbantu dengan adanya wisata destinasi ini. Karena terlihat patung monyet nih ya, itu seperti Kera Hanoman atau apa ya. Nah ini trap-trap naik ke sekitar wilayah Gua Jati Jajar, sangat indah sekali. Nah itu para masyarakat setempat mungkin sedang apa ya, sedang di air-air itu. Nah ini wisatawan dari Belgia nih. Ya terlihat juga sarananya untuk menjual jajanan atau aksesoris makanan, minuman ada di sini, disiapkan itu di areal keliling Gua Jati Jajar. Tukang minuman terlihat itu wisatawan lokal ya. Nah, ada juga wisatawan asing. Ini sedang menuju ke Gua. Nah ini memasuki Gua Jati Jajar nih, kembali masuk ke sana tuh. Terlihat tuh sungai-sungai kecil ya, gazebo tuh yang dibangun oleh pemerintah daerah sebagai sarana pendukung agar lebih asri dan indah. Terlihat wisatawan asing sangat menikmati tuh. Mr. Drake nih dari Belgia ya. Dia dari diantar wisatawan lokal yang menikmati keindahan suasana di lingkungan Gua Jati Jajar. Terus berjalan menuju gua utama ya, situ ada beberapa gua di situ. Memang yang dikenal ini Gua Jati Jajar. Nah ini terlihat sebagai seperti ulah naga ya, naga yang patung ya, yang dibuat oleh seniman lokal ya. Nah itu terlihat ular naga yang sedang mungkin istirahat atau apa ya, yang dialiri oleh air jernih tuh dari mata air di sekitar bukit-bukit dinosaurus atau mata air di lingkungan Gua Jati Jajar itu. Atau mungkin dari sendang-sendang juga bisa terjadi. Nah sendang-sendang itu ada di atas. Nah ini pedagang UMKM dari masyarakat setempat. Sana sih. Nah ini terlihat tuh burung kakak tua tuh. Ya, sedang berjalan para wisatawan lokal. Terus naik ke atas trap-trap itu. Nah, itu nanti ada terlihat dari kejauhan ya, hutan-hutan sekelilingnya yang asri itu menambah keindahan destinasi ini.
Tuh lihat Kak, wisatawan lokal. Nah, inilah mulai memasuki mulut gua. Dari kejauhan mungkin terlihat sangat indah ya. Itu dari kejauhan udah kelihatan tuh. Dari kejauhan juga terlihat patung-patung tuh yang berwarna putih itu. Nah ini guys sedang menunggu untuk menjelaskan mungkin sejarah singkat Gua Jati Jajar, stalagmit selatin. Nah ini patung-patung dari mungkin kerajaan-kerajaan yang dahulu. Secara simbol-simbol itu terlihat dari kejauhan ya. Seorang patih di situ dan para pembantunya. Nah ini sendang nih, sendang yang katanya menurut ini berkhasiat kalau seorang mandi di sini atau di muka itu berkhasiat untuk misalnya awet muda atau berbagai penyakit akan minimal berkurang atau sampai sembuh. Ini sedang menjelaskan nih guys lokal yang ada di sindang ini. Nah, itu mencoba untuk di tangan, di muka ya. Ini mah keyakinan aja, jangan dianggap penting. Nah, ini lihat patung tuh. Ini guys lokal sedang menjelaskan sejarah-sejarahnya. Dirinya batu-batu pelaku di paling bawah nih ya. Terlihat sampai ke atas ya. Nah ini lorong-lorong stalagmit yang ditambah dengan lampu-lampu hias itu agar lebih kesannya lebih indah gitu panoramanya, untuk apalagi untuk berselfie nih. Waduh senang banget nih. Tuh lihat ada patung. Setiap lorong itu pasti dipasang lampu-lampu warna-warni ya, agar lebih kesannya lebih panoramanya lebih indah, lebih cantik gitu. Nah, ini jalan menuju luar belakang nih dari Gua Batu Jajar. Itu terlihat dari jauhan pedagang-pedagang lokal menjajakan jualannya ya. Aksesoris seperti itu, makanan, minuman ada di sini semua, atau makanan-makanan lokal ya yang ciri khas dari Kabupaten Kebumen atau juga dari Purwokerto. Itu sedang wisatawan lokal maupun asing ya sedang wah ini
sedang mungkin menawar atau mau menikmati makanan-makanan ya. Ini kelihatan sangat senang sekali nih wisatawan lokal dan asingnya nih. Tuh. Gua Tempo dan gua Jati Jajar. Mantap. Sekilas tayangan konten ini, sampai jumpa lagi.